Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali walaupun dalam kondisi daring ataupun online. Di mana memang situasi seperti ini tidak kehendaki karena mau tidak mau di masa pandemi ini kita dituntut untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah di mana pendidikan itu harus dilakukan secara online ataupun daring ya. Tapi kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Tidak lupa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberi kesehatan. Anak-anakku sekalian, sebelum materi MPLS pengenalan kurikulum SMK Muhammadiyah 9 Gundang ini kita mulai, kita perkenalkan dulu ya. Saya di sini Ibu Nunik Porwati, Sarjana Hukum di SMK Muhammadiyah 9 Gondang, mengampu mata pelajaran PPKN ya, dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Nah, karena saya dipercaya mengisi MPLS ini tentang kurikulum di SMK Muhammadiyah 9 Gondang, maka sebelumnya Bu Nunik mau kasih semangat dulu untuk kalian dengan yel-yel ya. Dimana kalian sebagai pelajar SMK Muhammadiyah 9 Gondang, kalian tetap mempunyai semangat di dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Nanti kalian ikuti ya. SMK bisa, SMK hebat. Oke, sekali lagi, SMK bisa, SMK hebat. Bagus semua, kalian tetap semangat tentunya ya. Nah, berikutnya, next. Di SMK Muhammadiyah 9 Gondang, di sini Bu Nunik akan mengisi MPLS dengan materi pengenalan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu sebagai acuan ataupun perangkat pembelajaran dalam satuan pendidikan. Ya. Jadi yang namanya sekolah itu pasti ada kurikulum. Kurikulumnya apa toh? Nah, di SMK Muhammadiyah 9 Gondang itu menggunakan kurikulum 2013 revisi, di mana di SMK Muhammadiyah 9 Gondang itu memiliki 2 jurusan ya. Yang pertama Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Yang kedua Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM. Nah, untuk struktur kurikulum di dalam SMK Muhammadiyah 9 Gondang ada antara kompetensi keahlian TBSM dan TKJ, itu ada beberapa mata pelajaran itu sama ya, sifatnya itu sama. Jadi di dalam TBSM ataupun TKJ itu materi yang umum yang sama atau kita kenal dengan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya. Kelompok A itu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Itu di dalam kelas 10, 11, dan 12 masing-masing 3 jam. Ya. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu juga ada di kelas 10, 11, dan 12 masing-masing 2 jam. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Itu ada di kelas 10, 4 jam, kelas 11, 3 jam, kelas 12, 2 jam. Matematika, itu ada di kelas 10, 11, dan 12 masing-masing 4 jam.
Sejarah Indonesia itu hanya terdapat di dalam kelas 10, yaitu 3 jam. Bahasa Inggris itu terdapat di kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Kelompok yang B itu ada seni budaya. Seni budaya itu ada di kelas 10, ya, masing-masing 3 jam. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu ada di kelas 10 dan kelas 11. Masing-masing 2 jam. Berikutnya prakarya dan kewirausahaan itu ada di kelas 11 dan 12. Di kelas 11 5 jam, di kelas 12 8 jam. Dan untuk kelompok C itu ada fisika, kimia, dan simulasi dan komunikasi digital. Itu terdapat di kelas 10 masing-masing 3 jam, ya. Nah, yang membedakan antara TKJ dan TBSM, next, itu ada di dalam mata pelajaran program keahlian dan paket keahlian, ya. Kalau di TBSM itu ciri khas dari jurusannya itu ada gambar teknologi otomotif, ada teknologi dasar otomotif, ada pekerjaan dasar otomotif, ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ada pemeliharaan sasis di dalam tenaga kendaraan ringan, ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dan masing-masing mempunyai beban mengajar yang cukup banyak di sini. Untuk gambar TDO, GTO itu ada 4, TDO 4, PDO 5. Untuk kendaraan ringan itu ada di kelas 11 dan 12, sasis ada di kelas 11 dan 12, kelistrikan juga ada di kelas 11 dan 12. Itu untuk yang ciri khas di dalam jurusan TBSM. Lanjut. Dan untuk ciri khas lanjut. Untuk ciri khas di paket keahlian TKJ, teknik komputer dan jaringan, itu ada komputer jaringan dasar, ada pemrograman dasar, ada desain grafis itu di kelas 10, sistem komputer. Dan di kelas 11 dan 12 itu ada WAN, ada administrasi infrastruktur jaringan, ada administrasi sistem jaringan, ada TLJ, ada PKK. Nah, masing-masing dengan beban mengajar yang berbeda-beda juga dan banyak di sini untuk ciri khas di dalam jurusan. Dan di dalam paket keahlian ini siswa tidak boleh kurang dari 75. Lanjut. Berikutnya, setelah kita mempelajari tentang struktur kurikulum, di sini ada bagian penilaian. Ya, penilaian itu ada tiga macam, 3 kategori. Yang pertama adalah afektif atau sikap. Ini dilihat dari sikap anak didik, peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Sikap anak itu bagaimana? Apakah anak itu tertib, apakah anak itu suka melanggar, apakah anak itu suka bikin gaduh, apakah anak itu rajin, itu bisa dinilai dari segi afektif atau sikap. Yang kedua adalah kognitif atau pengetahuan. Jadi kalau kognitif dan pengetahuan itu bisa dilihat dari bagaimana siswa itu mampu menguasai semua materi pembelajaran, materi semua mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ini bisa dilihat dari PTS, penilaian tengah semester, bisa dilihat dari PAS ataupun PAT. Yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan. Karena masing-masing itu mempunyai keterampilan yang berbeda
beda. Anak itu punya keahlian yang berbeda-beda, tidak akan sama. Lah itu bisa dilihat dari penilaian psikomotorik anak atau keterampilan anak. Lanjut. Berikutnya tentang kriteria ketuntasan di dalam belajar atau kita kenal dengan KKM, ya. Di mana KKM setiap pelajaran di SMK Muhammadiyah 9 Gondang itu memiliki standar nilai 75. Di mana bagi yang nilainya kurang, siswa yang nilainya kurang dari 75 itu nanti harus mengikuti remedial. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya tentang kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu diatur dalam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kalau kita lihat dari segi akademis, itu nilai siswa itu semua mata pelajarannya termasuk muatan lokal dan hasil prakerin. Jadi siswa itu harus memiliki semua nilai untuk mata pelajaran. Tidak boleh ada yang kosong. Dan prakerinnya juga. Prakerin itu apa? Prakerin itu PKL. Apa itu? PKL itu praktek kerja lapangan yang ditempuh oleh siswa bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Yang kedua, boleh ada mata pelajaran yang tidak tuntas, itu sebanyak-banyaknya 3 mata pelajaran yang bukan menjadi ciri khas dari jurusan. Jadi boleh ada 3 di sini itu selain dari ciri khas kejurusan. Jadi dasar kejurusan seperti kalau TBSM itu untuk GTO, PDO, TDO, atau kelistrikan sasis itu tidak boleh kurang dari 75, harus tuntas semua. Kalau TKJ ya sistem komputer, ASJ, WAN itu semuanya harus di atas ketuntasan 75. Tapi untuk mata pelajaran yang umum, itu apabila ada yang tidak tuntas, itu bisa naik apabila ada 3 mata pelajaran, sebanyak-banyaknya itu 3. Kalau lebih dari 3 berarti anak itu tidak akan bisa naik. Kalau dilihat dari segi non-akademis, itu nilai tentang kelakuan, kerajinan, kerapian, kebersihan, itu sekurang-kurangnya nilainya cukup. Ya, untuk yang kedua, jumlah kehadiran itu sekurang-kurangnya 90% dari jumlah hari efektif. Kalau siswa itu tidak masuk lebih sekurang-kurangnya misalkan 75%, jadi 25% dia tidak masuk, anak tidak akan bisa naik kelas. Yang ketiga, jika 2 kali berturut-turut tidak naik kelas pada kelas yang sama, maka siswa yang bersangkutan tidak boleh mengulang. Dengan catatan siswa harus pindah ke sekolah yang lain. Oke, sebelum kita lanjut pada materi tentang kelulusan, kita yel-yel sebentar ya, untuk memberi semangat kalian. SMK bisa, SMK hebat. Oke, sekali lagi, SMK bisa, SMK hebat. Nah. Oke, lanjut pada materi tentang kelulusan ya. Seorang siswa dinyatakan lulus di SMK Muhammadiyah 9 Gondang itu apabila memenuhi persyaratan. Di mana syarat yang pertama, siswa harus memiliki nilai rapot lengkap dari kelas 10, 11, 12 ya. Yang kedua, nilai mata pelajaran ujian sekolah itu baik, rata-rata 7,5. Yang ketiga, nilai mata pelajaran yang tidak tuntas pada semester genap sebanyak-banyaknya 3 dan bukan mata pelajaran ciri khas dari jurusan. Jelas ya ini ya. Yang keempat, memiliki nilai ujian nasional tidak kurang dari ketentuan yang berlaku secara nasional. Oke anak-anak, itu beberapa ulasan tentang kurikulum yang ada di SMK Muhammadiyah 9 Gondang. Mudah-mudahan kalian jelas, paham, bisa dimengerti, sehingga kalian nanti ke depannya setelah kita bisa tatap muka, kalian bisa belajar dengan baik. Dan kalian bisa
dalam tahapan naik kelas dan bisa mencapai kelulusan. Ya, oke, anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel sebentar untuk memberi semangat pada diri kita agar aura dalam tubuh kita itu juga menjadi lebih meningkatkan imun kita menjadi lebih baik lagi. SMK bisa, SMK hebat. Oke anak-anak, selalu ingat ya pesan Ibu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita nanti segera bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 tahun ini segera berakhir sehingga kita semua dalam kondisi yang sehat. Selalu ingat pesan Ibu 5M dan tetap ikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Nuni undur diri dulu, dilanjutkan untuk materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.